Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan PJ Gubernur Papua Barat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pelantikan kepala daerah penting dilakukan sehingga Mendagri menyampaikan 5 prioritas kerja untuk Bupati Matret Kokop yang akan memimpin Kabupaten Teluk Bintuni hingga Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. 5 prioritas kerja yang disampaikan Menteri Dalam Negeri melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh penjabat Gubernur Ali Baham Temong Mere adalah: pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan, fisik dan air bersih karena infrastruktur yang baik adalah fondasi yang sangat berguna bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kedua, pembangunan sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan kunci dalam mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di era global saat ini. Ketiga, optimalisasi potensi ekonomi melalui pembangunan sektor unggulan selain sektor migas seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata perlu mendapat perhatian khusus guna meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, adalah implementasi otonomi khusus harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua melalui penguatan program ekonomi kerakyatan dan kelembagaan adat guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Serta kelima adalah tata kelola pemerintah yang baik harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program kerja pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Pelantikan kepala daerah merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi dan pembangunan di daerah. Ini bukan sekedar prosesi seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab dan amanah yang dipercayakan rakyat kepada pemimpinnya. Kepada bupati yang baru saja dilantik, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam memimpin Kabupaten Teluk Bintuni ke depan. Pertama, pembangunan infrastruktur pasar masih perlu ditingkatkan, terutama akses jalan, listrik dan air bersih hingga ke pelosok daerah. Infrastruktur yang baik adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan adalah kunci untuk mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di era global. Program-program pelatihan, keterampilan dan kebudayaan masyarakat perlu terus dikembangkan. Ketiga, optimalisasi potensi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan selain sektor migas, dan telah ada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata perlu mendapat perhatian khusus untuk menciptakan diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, implementasi otonomi khusus harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua. Program-program pemulihan ekonomi dan penguatan kelembagaan adat perlu terus diperkuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kelima, tata kelola pemerintahan yang baik atau governance harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Ari Armstrong, CWM Channel, Biro Manokwari.